temen gue baru datang, dia duduk di batu itu. Oke. Gue emang nggak ngeh gitu itu apa. Iya. Masak-masak biasa aja. Terus juga kayak kelihatan batu biasa aja gitu ya. Nah, batu biasa aja. Cuman pas temen gue pindah, datang warlock berlima orang. Dia datang, terus gue kan posisinya tuh di atas mereka dikit nih, Iya. masak-masak. Dia datang ke batu, tapi dia, ya mohon maaf, posisinya kayak, aduh, berzikir. Ya. Oke guys, balik lagi ke podcast Antarestar dengan gue Fikri Fauzan sebagai hostnya dari Antarestar. Dan juga ada temen gue dari Bandung, dia tuh pendaki tampan gitu. Jadi dia tuh sekaligus juga traveler, pendaki, dan biasa juga tiktokers juga nih. Langsung aja kenalin. Aduh, saya biasa aja sih orangnya. Suka mudah gitu. Saya Muhammad Iqbal, domisili dari Bandung, kesibukan sekarang usaha aja sih. Usaha aja nih. Usaha aja. Jadi kegiatan terakhir kayak cuman semacam usaha Usaha. aja, kecil-kecilan gitu ya. Usaha apa nih Bang kira-kira nih Bang? Banyak sih usaha dapetin dia tapi nggak dapet. aduh. Oke. Jadi kegiatan akhir-akhirnya terakhir tuh usaha kecil-kecilan aja gitu ya. Usaha. Oke. Dan juga kegiatan terakhir pendakian tuh terakhir tuh kapan tuh? Baru bulan kemarin ke Sumbing. Oh, bulan kemarin ke Sumbing. Rame itu berapa orang? Kita berangkat ber-16 atau ber-15. Ber-16. Oh iya, denger nih, gue dari cerita Bang Iqbal ya. Kemarin tuh sempat melakukan pendakian lewat jalur warga lah, lewat jalur dalam nih, ya kan di gunung di Gunung Patuha ya? Iya, Gunung Patuha. Oke, yuk langsung aja bisa diceritain. Jadi awal ceritanya tuh itu pendakian tahun 2018. Oh, 2018 ya? Udah lama banget ya? Udah awal-awal sih, awal pendakian itu kalau nggak salah pendakian keempat saya. Pendakian keempat. Oh, emang total pendakian tuh berapa kali tuh? Aduh. Kayak udah suhu banget, udah hafal dari Aduh. muka-mukanya tuh kayak udah hafal Mukanya banget trek-trek ini gunung-gunung nih, udah keren menguasai banget semua kayak. gunung nih. Ya kalau pendakian sih ya segitulah ada. Ada lah. Oh, jadi ini tuh suhunya suhu ya. Jadi bagi kalian yang bingung mau ke gunung mana bisa didampingin langsung sama si Bang Iqbal gitu. Biasa aja, masih ada yang lebih banyak bagus lagi. Lanjut. Jadi pas ke Patuha itu kan pendakian awal saya 2018 kalau nggak salah keempat kali sih. Pendakian keempat ya gitu ya. Kalau nggak salah iya keempat. Oke. Salahnya waktu dulu sih banyak sih. Soalnya persiapan mental kurang. Terus perlengkapan fisik juga masih minus lah. Lebih ke pendaki nekat maksudnya. Pendaki nekat. Nah, terus kita pertamanya tuh kita ada rencana ke salah satu gunung Jawa Barat juga. Cuman kayak udah ganti plan aja ke Patuha katanya. Ya udah. Ikutlah ke Patuha kan. Nah, saya salahnya ini lebih ke tips and trick juga sih buat pendaki awal. Kalau misalkan kalian belum tahu nih gunung yang kalian mau puncak kemana, jangan searching Google deh kalau kata saya itu. Jangan terlalu percaya sama Google lah gitu. Karena kadang riset-riset yang ada di Google tuh ada yang dilebih-lebihin ya nggak sih, bener nggak sih? Nah, itu dia yang bikin mental jadi down. Nah, itu lebih pas saya searching tuh kan. Kita udah ada rencana nih mau ke Gunung Patuha kan. Berenam. Berenam. Saya riset sendiri. Teman yang lain lebih ke ya udah have fun aja gitu. Naik ke situ pakai maps aja, yang penting sampai base camp. Gaskan gitu. Gitu. Gas pokoknya. Nah, saya riset kan. Saya baca nih Gunung Patuha tuh apa. Keluarlah dia ya termasuk gunung yang ya mohon maaf ini ya kan adat istiadat orang beda-beda gitu kan. Jadi di gunung itu tuh lebih banyak ke pesugihan terus kalau masa kasarnya gitu ya. Tapi saya kan menghargai aja lah, kepercayaan orang kan beda-beda. Betul. Cukup ya udahlah gitu, gak usah. Boleh mempercayai asal jangan meyakini aja itu benar atau salah. Iya betul. Udah beres gitu kan, saya riset muncul lah. Udah beres. Teman-teman saya nggak tahu nih saya udah riset kan. Jalan aja have fun biasa. Jalan kita berangkat dari rumah jam pagi, rencananya jam 10 jam 11 lah. Karena orang Bandung tuh bukan orang Bandung aja sih. Kalau misalkan mau ada rencana
janjian jam 10 berangkat jam 1. Oh, itu mah Indonesia banget. Waktu Indonesia. Iya, betul. Saya salahnya waktu itu ngejanjiin jam 10 jam 11 lah kalau nggak salah. Jadi berangkatnya jam 5 sore. Oh, oke. Karena tepat waktu itu kemustahilan. Mustahilan, apalagi kalau wacana gitu, wacana doang gitu. Untung jadi kan. Udah berangkat lah kita maksa itu dari Bandung bareng-bareng. Dari jam 5 sore sampai base camp Gunung Patuha itu jam 6:30 pada maghrib. Oke, Kita stay dulu di pinggir jalan, kita mastiin juga base campnya bener atau salah. Ada tuh kita sarapan dulu nih, bukan sarapan sih, makan malam gitu. Ada tukang cuanki kan. Saya makan, enjoy, saya cerita mau ke Gunung Patuha. Terus kata si mangnya itu, yakin deh mau ke situ katanya. Aduh, udah dikasih. Saya kan sebelumnya udah riset juga nih. Iya. Terus dia bikin pertanyaan yang kayak gitu juga. Jadi lebih yakin gitu. Aduh, kata saya. Kadang kalau misalnya emang berita-berita miring gitu bikin kita tambah ngesuges ya Iya, sih. itu banyak banget kasus yang kayak gitu. Dah, kita lagi sambil makan santai kan ngobrol. Soalnya jarang deh kalau misalkan yang ngelakuin pendakian ke sini jarang. Orangnya juga nggak terlalu banyak, 1-2 lah. Itu juga per minggu 1-2. Lebih banyaknya sama warga lokal yang naik ke sini katanya. Bawa orang terus kayak ya ada keperluan khusus lah. Gak bisa disebutin juga gitu kan. Ya udah gitu. Nah, ya udahlah kan kita makan beres, udah tahu juga informasi dari si Bapak Conki. Langsung kita ke base camp, ke tempat perhutaninya itu. Nah, kita daftar nih. Kata penjaga base campnya nggak bisa katanya, nggak bisa muncak kalau kalian belum daftar H-1 sebelum pendakian. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kita kan udah tanggung nih dari rumah ke base camp kan. Terus kalau kita pulang lagi capek juga kan. Akhirnya mikir lama-lama negosiasi juga. Ya itu adalah beberapa triknya gitu kan. Jadinya lolos gitu ya. Dia juga mengerti gitu kan. Dia juga ngertiin kita. Udah siap. capek-capek dari rumah gitu, ya udah gitu. Bisa katanya, cuman ada harga khusus. Oh ya udah lebih murah katanya. Lebih murah. Ya orang dalam. Ya udah beres gitu kita deal kan sama dia. Ada persyaratannya, kata dia nggak boleh muncak malam katanya, nggak boleh. Jadi udah ada himbauan gitu ya. Ada himbauan. Terus kitanya ya udah jalanin aja gitu kan. Emang anak muda kan nekatnya tuh wah gemur-gemuran banget gitu kan. Nah, udah gitu dia kasih tahu gak boleh muncak malam. Terus pas masuk dari bukan base camp, jadi kayak pintu masuknya ke pintu pendakian yang selanjutnya itu jalannya lumayan jauh, harus pakai motor. Jadi kita disuruh jalan duluan, dikawal sama si penjaga hutan itu, katanya biar nggak ada yang curiga juga. Soalnya kalian bawaan dia, katanya. Ya udah jalan sampai ke tempat terakhir kita nih buat packing buat pendakian. Kita sampai duluan kan. Prepare, baca doa. Gue udah ngasih tahu ke temen-temen, jangan maksain. Jangan maksain kalau misalnya pendakian malam gitu ya. Kan di pertama juga udah nggak boleh sama si penjaganya kan. Terus gue juga udah riset nih apa gitu kan yang bikin greget juga gitu. Nah, terus ada kata warlocknya juga yang tadi pedagang kan, itu beberapa asumsi juga yang buat gue mentalnya kena lah, soalnya kan pertama juga nih muncak. Nah, udah beres gitu, gue udah packing beres semua, udah ngasih tahu juga, tapi temen gue egonya pada tinggi semua. Jadi gak mau dengerin gue gitu, katanya dia ya udahlah nggak apa-apa, udah tanggung, gak mau malas summit nanti malamnya, nggak mau siang, paginya pengen langsung di puncak katanya. Ya udahlah, gimana lagi kan. Udah beres, udah doa nih, datang mobil penjaga hutan. Rangernya yang dia tadi nyusun dari belakang kan. Nah udah gitu dia, mau kemana katanya, kan tadi udah dikasih tahu gak boleh muncak malam katanya. Terus gue alhamdulillah ada mati, alhamdulillah nih ada si bapak, jadi gak jadi muncak malam gitu ya. Gak jadi, semuanya egonya jadi wah ya udahlah ngalah gitu kan, mau gimana lagi juga. Siap. Ada lahan lah kan di situ. Ada lahan, gua bikin tenda kan berenam nih, tenda yang kapasitas 5 sama kapasitas 3, otomatis space lebih gede banget kan. Iya, cukup banyak orang itu. Banyak banget itu, apalagi untuk 6 orang ya bisa. Nah, gua tidur di tenda yang kapasitas 5. Jadi bikin tendanya tuh kayak di lahan parkiran, cuman ada kayak semak-semak kebun-kebun kayak gitu. Jadi gua melipir dikit di situ. Gua bikin tenda ada pada depan. Nah, gua tidur di tenda yang kapasitas 5. Isinya 3 orang.
Iya sih. Tenda 5 orang diisi 3 orang. Boleh kalau mau ikutan ayo. Ya jadi oke. pas gua udah prepare kan mau tidur juga, temen gua pada masak yang depannya tenda yang depan tuh bertiga pas buat 3 orang jadi enak angkat kan lebih enak tuh angkat-angkat gitu kan dempet-dempetan. Nah masak gua capek kan tidur duluan, ketiduran sih, lebih ketiduran. Tidur gua gak tahu nih ternyata mimpi buruk langsung. Mimpi buruk ini asli mimpi buruk di situ. Terus gua mimpinya tuh lagi tidur kan, ada suara yang main apa alat musik Sunda itu, Gamelan? enggak sih, lebih ke kendang, suara kendang. Suara kendang. Gua tidur kan, tiba-tiba ke telinga tuh suaranya kayak berdenging banget. Sampai bangun kan. Ih, suara apaan ini, berisik banget. Dalam mimpinya tuh ada yang main kendang, ya di tenda gua ada yang kendang. Posisi gua kan gini nih, di hadap-hadapan temen setenda, seberangnya ada penjaga hutan ngejagain juga. Dia ada rumah hutannya di situ lah. Nah, pas gua mimpi gitu main alat musik kan. Main alat musiknya sama si Mas yang di penjaga hutan itu. Jadi dia juga di mimpi sih ini. Lebih kayak main kendang, main keras-kerasan gitu suaranya sampai gua bangun. Pas bangun lihat anak-anak masih pada masak semuanya. Masih pada masak. Ternyata emang masih pada bangun gitu juga. Baru berapa jam gua tidur itu, langsung bangun udah dikasih mimpi gitu kan. Nah, udah bilang ke anak-anak kenapa nih? Kenapa bah, kata teman-teman. Enggak, kedinginan gitu. Emang nggak pakai SB sih, lebih ke nekat kan. Gak punya perlengkapan soalnya. Nggak bawa SB itu. Nggak bawa SB itu. Makanya jangan sampai lah. Kedinginan juga itu bisa jadi kan. Nah, udah gitu gue masukin aja kaki gue ke carrier gue kan, masukin tutupin gitu biar hangat. Tidur lagi gue tidur di pojok tenda. Nah pas lagi tidur tuh udah lihat, jadi seberes mimpi itu nggak tidur terus sampai subuh, nggak bisa tidur. Jadi pas bangun lihat anak-anak masih pada tidur nih, cuman gue doang yang nggak bisa tidur. Jadi pas tidur tuh di sekeliling tenda tuh ada suara gitu, suara jalan kaki. Gue gak tahu sih ya, nggak tahu dia ya, mungkin binatang, mungkin lebih positifnya ke binatang atau apalah ya. Cuman muternya sampai subuh sih itu, nggak berhenti. Jadi sampai kayak jalan kaki gitu, muterin tenda kan. Tadi kan bilang ada lahan parkir sama semak-semak itu. Nah, ada batu-batu, di batu-batu itu dia serak risih banget kan, lagi tidur nggak bisa tidur. Terus lanjut jam 3 nggak salah, lihat jam kan, bukalah murotalnya HP. Ada murotal gitu kan, nyalain, nggak bisa tidur tetap. Gua manggil tenda yang di depan nih, pindahlah ke sini, soalnya di tenda gua bertiga kapasitasnya 5, jadi tambahin orang lah, 2 orang. Temen gua pindah 1 orang, gua pindah juga, gak mau di pojok. Emang gimana ya, vibes-nya kalau di pojok tuh lebih ke keluar kan, deket telinga. Ya pindah ke tengah. Di tengah gua alhamdulillah bisa plus, bangun jam 8 pagi. Lanjut besoknya gue bangun kan biasa, santai lah, nggak cerita dulu. Ini belum muncak ini, jadi masih di bawah. Jadi masih ngaret nih masih ngaret banget ini, masih di bawah banget. Jadi udah dikasih kayak gitu, positif aja. Terus seharusnya kan kalau muncak itu jangan diceritain dulu sebelum pendakiannya beres. Betul. Pas udah turun baru cerita. Misalnya gue sebelum muncak udah gue ceritain ke teman-teman, soalnya ngeganjel aja gitu. Hal-hal yang begituan ya. Nggak bisa nahan gitu. Gue nanya teman-teman gue pas bangun, lu pada bisa tidur nggak? Terus kata mereka enggak, katanya. Semua ternyata bukan gue doang. Ternyata semua yang denger itu. Ternyata teman gue yang di dalam tenda itu semuanya nggak bisa tidur. Malahan teman gue satu ada yang keluar buat ngecek, tapi nggak ada apa-apa. Terus ya udahlah, speechless juga kan gua. Ternyata bukan gua doang yang keberisikin sama suara itu. Teman-teman gua juga ada gitu yang ngedenger itu. Ya udahlah, udah ceritain kan. Berdoa biasa, jalan mulai ke puncak Gunung Patuha. Nah, sebenarnya salah jalan sih itu. Jadi kita naik tuh ke Sunan Ibu. Nah, sampai kan cuman trekking 15 menit deh sampai Sunan Ibu. Kita masak-masak, biasalah lihat, nikmatin view gitu kan, masak-masak. Di Sunan Ibu itu ada batu terus pohon besar banget. Ya emang agak beda sih dari yang lain. Emang gua gak duduk di situ, gua duduk di atasnya dikit, masak-masak. Temen gua baru datang, dia duduk di batu itu. Gua emang enggak gitu, itu apa? Masak-masak biasa aja.
Terus juga kayak kelihatan batu biasa aja gitu. Nah, batu biasa aja. Cuman pas temen gua pindah, datang warlock berlima orang. Dia datang, terus gua kan posisinya tuh di atas mereka dikit nih. Ya. Masak-masak. Dia datang ke batu. Tapi dia ya mohon maaf ini posisinya kayak aduh berzikir gitu. Di batu itu. Di batu itu. Nah, sempet kayak aduh didudukin temen gua itu tadi batunya. Lebih kayak aduh ini gimana ya, cuman ya udahlah santai aja gitu kan, masak-masak ngobrol akhirnya sama warlock itu. Dan ternyata alhamdulillahnya juga sih warlocknya nggak lihat temen gue pas lagi duduk di situ, jadi dia biasa aja gitu. Nah udah ngobrol sama dia, dari mana deh gini-gini, biasalah orang Sunda kalau ngobrol kan sapa-sapa. Terus bilang mau ke puncak Patuha, kalau gua tuh mau ke puncak Patuha pak. Terus kata dia, oh kalau puncak Patuha bukan ke sini katanya, salah ternyata. Salah jalur. Salah jalur, dari pertama tuh salah treknya kalau ke situ. Terus gua ya udahlah, udah bad mood gitu. Udahlah balik aja lah, ngapain diterusin gitu kan. Udah nggak bener nih, udahlah next trip aja dilanjutin. Temen gua ada yang egonya tinggi, dia pokoknya harus sampai puncak, kekeh gitu ya. Harus sampai aja pokoknya, nggak mau tahu. Jadi biar nggak sia-sia juga gitu. Ya udahlah, ternyata si bapak itu ngejelasin, jadi puncaknya tuh kan Sunan Ibu tuh di bawahnya ada Kawah Putih. Kawah Putih. Jadi di antara ini Kawah Putih, di bawah dindingnya tuh ya gunung-gunung itulah. Nah kita di puncak yang sebelah sini di Sunan Ibu, udah abis gitu kata si bapaknya, dia nunjuk ke seberang gunung, maksudnya jadi ini Sunan Ibu, Kawah Putih, ini Sunan Bapak lebih tinggi lagi. Itu jatuhnya gunung apa bukit itu? Itu gunung sih, lebih ke gunung. udah ke gunung, soalnya ada puncaknya juga gitu. Siap. Nah udah gitu ya kita kan gimana nggak down gitu kan. Salah jalan katanya kalau sini, harusnya ke seberang jalan sana. Aduh jauh, kata gue tuh harus kemana jalannya gitu kan. Dari pertama juga ini udah salah jalan gitu kan, feelingnya udah gak enak, enak banget dari pertama. Tapi teman gue kekeh, ya udahlah ikutin aja. Kita belusukan lagi ke bawah, masuk ke tiket Kawah Putih. Salah ternyata, gue nanya ke tiket Kawah Putih, kalau mau ke puncak Patuha kemana. Terus kata dia, kata si tukang loketnya, bukan ke sini, coba aja adek, ada jadi kayak jembatan khusus pengunjung yang ke Kawah Putih. Adek berjalan di tangga itu, tapi jangan naik tangganya, di bawah tangganya. Habis tangga itu adek nanti ketemu trek pendakian. Ya udahlah ngikutin cluenya kan. Kita jalan bawah jembatan, ya orang lain jalan atas jembatan yang bagus gitu kan, gua di bawahnya jalan. Jadi kayak aduh survival banget lah. Padahal biasa aja sih. Nah, udah gitu kita beres jembatan, ketemu nih trek, tapi enggak kayak trek kalau misalkan ke Gunung Ciremai, Gunung Cikuray. Jadi kayak treknya tuh masih alam banget gitu, masih banyak batu-batu tanaman gitu. Harus ada beberapa trek yang harus kita tebas lah. Nah kita kan terus kita nggak punya alat-alat juga kan, ya udahlah kita beres tangga, lanjutin jalan. Biasa sih treknya masih kebuka gitu. Lama kelamaan mentok nih. Pas mentok itu kaget saya juga. Ternyata ada beberapa sesajen sih di situ. Di pojok jalan. Jadi tiap gimana ya, kalau jalur itu tiap nemu pojokan pasti ada beberapa si hadiah gitu, giveaway. Minum aja kopinya, ambil aja. Ya kayak gitu lah, kayak macam-macam gitu, banyak lah. Ada McD, ada banyak lah pokoknya. Nah udah gitu kita nggak ngeganggu juga itu kan, menghargai juga. Cuman ada kagetnya dikit karena kita pendaki awal gitu. Baru pertama kali lah kesana ya. Baru masih belum ada pengalaman orang-orang kesana gitu. Kita carilah jalur kemana nih kan, soalnya pojok ada jalur. Ya nebas aja pokoknya, nebas jalan. Jadi ada yang masuk kiri, pohon ngalangin, tebas gitu. Tapi nggak pakai pisau karena kita kurang perlengkapan. Jadi lebih kayak tangan aja gitu gitulah. Asal lembus gitu kan. Udah. Terus kita jalan, naik gunung kan. Biasa kan kalau naik gunung biasanya naik nih. Naik. Ini naik terus turun, jauh turunnya. Makanya yang bikin mental itu di situ. Saya kadang kok naik gunung tapi kok turun gini gitu. Jadi abis naik jauh, terus ada dapat lapangan dikit, saya bilang ini puncak, kata saya tuh ke teman-teman yang, karena udah nggak mau gitu, gak mau nerusin pendakian itu, pengen pulang aja gitu. Istirahat, makan di lapangan itu, makan, ayo pulang. Tapi nggak ada plakat puncak Patuha di situ. Jadi kita teman-teman masih penasaran nih,
ada temen gua satu yang tadi dia kekeh gitu kan. Ya. Dia cari trek duluan ke bawah. Tapi treknya tuh ke bawah. Lah, Turun gitu. Abis lapangan itu turun ke bawah dia treknya. Makanya Oke, gua siap, gak mau siap. lanjutin karena ini turun jalannya bukan naik. udah aneh, Udah aneh banget. Ada yang janggal gitu ya. Gak make sense lah kalau naik gunung turun gitu kan. Nah, turunnya tuh agak jauh juga. Ya. Gua biarin teman gua duluan kan, tapi gua nggak mau ninggalin dia juga. Gua diem, ya udahlah jangan ditinggalin, kasihan sendiri. Ikutlah ke dia gua. Ikut terus sampailah kita udah beres turun, naik Ya. lagi, ada naik lagi. Jadi treknya tuh lebih kayak naik turun tapi nggak normal, turunnya jauh, itu lumayan agak jauh. Udah kayak ke puncak. Jadi kalau misalkan naik turunnya dikit lah gitu, naik lagi kan. Ya. Ini turunnya agak lama gitu kan, jadi bikin kurang enak hati. Oke. Kita ngikutin temen gua itu, akhirnya sampailah ada satu lapangan lagi. Ya. Tapi di situ ada kayak tempat jemuran tuh, jemuran baju, Jemuran. tapi alami. Jadi kayak kayu. Kayak kayu. Kita- Oke. Nemu lapangan, terus Ya. ada batang bambu gitu satu, terus panjang atasnya panjang gitu kayak ya tempat jemuran biasa lah, cuman alami gitu, bambu-bambu gitu. Oke. Gue bilang, ini udah puncak, udah pokoknya jangan lanjut di sini aja. Teman-teman juga capek kayaknya ya, gue capek juga sama kabut kan, soalnya itu Iya. cuaca juga kurang cerah gitu kan. Mm-mm. Santai gue di situ. Ada tempat duduk di situ juga, ternyata ada ya itulah giveaway tadi, ada yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Oke. Tapi gue duduk di sini, belakang gue itu ada yang kayak gitu, cuman gue nggak ngedudukin itu, jadi gue diam aja di situ. Gue ambil sempat foto-foto bareng-bareng. Gue bilang udah habis ini kita ngobrol, terus makan-makan, balik, gak usah lanjut lagi. Sebenarnya tuh trek masih ada. Masih panjang gitu. Abis puncak itu kan, turun lagi dikit, turun lagi ke bawah. Capek banget itu trek asli. Gue Kacau itu mah. emang salah dari awal itu kayaknya. Iya. Treknya agak kurang make sense gitu, Oke. naik turunnya gitu. Teman-teman gue setuju juga, capek kan. Akhirnya ya udahlah, gue capek juga. Gue capek juga ngomong ke mereka juga ya udahlah capek gitu kan. Iya. Akhirnya gue balik di jalan, ketemu lagi bapak-bapak yang tadi ketemu di Sunan Ibu yang berlima itu. Oke, yang Ketemu habis lagi. doa itu ya. Nah itu aduh, gue gak nyalahin dia sih, sholawatnya bener, bagus malah. Iya. Sholawatnya tuh bagus banget, gue muji banget, bagus banget. Cuman ya emang kan kepercayaan orang beda-beda ya gitu. Iya Gue sih. menghargai aja, mungkin ada sesuatu yang diyakini dari itu mungkin ya. Ya udah gitu. Balik lagi ke adat istiadat ya gitu ya. Iya, budaya. balik lagi ke situ. Jadi saling menghargai aja lah, karena Iya, kita kalau naik gunung juga kan berdampingan. Betul banget. Ada manusia, ada ya gitulah pokoknya. Banyak makhluk. Saling menghargai aja Saling sih, menghargai lebih saling aja. menghargai. Betul. Nah, kita kan papasan lagi nih. Papasan pas mau turun, tapi dia mau naik, gua mau turun. Ketemu lagi bapak yang tadi, ngobrol-ngobrol santuy. Terus bapaknya bilang, udah sampai puncak. Udah kata, udah aja tegas, udah. Oh ya udah tuh, kalau udah mah bapak mau lanjut lagi. Oh iya pak, aduh si bapak ini bawa orangnya soalnya berlima orang. Ya. Dia kayak bawa tamu mungkin ya, nggak tahu apa, mungkin ya barang-barang berzikir lah gitu kan. Oke. Ya udah gitu kan, gua oh ya udah pak, saya izin pulang aja, saya udah beres di sini, saya mau siap-siap pulang juga. Kayaknya udah sampai puncak. Oh iya sampai puncak cepet banget katanya. Ya udahlah, capek banget kan. Ya. Turun akhirnya. Beres dari situ kita ke loket lagi kan, udah beres nih. Ya. Sama gunung itu udah beres. Alhamdulillahnya ya selamat turun, selamat juga. Balik lagi ke jalur yang tadi juga. Alhamdulillah sampai keluar ke jalan Kawah Putih lagi. Oke. Gua ngobrol lah sama tukang loketnya itu kan, Ya. ngejelasin letak puncak. Gua tuh tadi saya udah sampai puncak. Ya. Puncaknya tuh kan ada kayu, kata satu ada kayak tempat jemuran gitu kan. Ya. Kata Simba itu soalnya Mbak sih. Oke. Si Mbak-mbaknya bilang, "Oh, itu mah bukan puncak," katanya. Itu belum puncak katanya. Aduh. Saya masa udah dibawa mau naik lagi gitu kan, capek banget sumpah. Capek banget perjalanan itu. Terus ya gimana lagi dah, soalnya udah di bawah juga kan. Ya. Gua sama teman-teman sepakat lah, ya udah
nggak usah dilanjutin. Kayaknya emang kurang ada ganjalan beberapa lah. Pokoknya dari pertama naik juga kan, ya gitu kan. Dah kita sepakat ya udah kita balik aja. Dari situ pengalaman gua. Jadi intinya sih kalau misalkan ini enggak, jadi kalau pendaki awal tuh ya lebih kayak kalian boleh nih riset, tapi lebih baik kalian muncak sama orang yang benar-benar udah pernah ke gunung itu. Ya, setuju banget. Jadi dia bisa ngebimbing gitu. Kalau kan ke Google, dia ngasih infonya lebih ke belak-belakan aja. Iya. Kalau ke orang yang pernah naik ke situ, dia pasti ngekip mistis-mistisnya dulu gitu. Dia ngasih tahu yang bagus-bagusnya. Jadi lebih baik kita tuh nyari teman-teman yang udah pernah melakukan pendakian, apalagi ke gunung-gunung yang ataupun trek-trek yang belum pernah kita kenali gitu ya. Iya, jadi lebih bisa membimbing kita lah intinya. Jadi kalau saya sih lebih ke nekat itu. Saya alhamdulillah selamat sampai sekarang. Nah, buat kalian tuh dengerin tuh ya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali naik gunung ataupun mau nyoba naik gunung, usahain keep temen kalian yang emang udah hafal trek gitu, tahu gunung ini, tapi jangan sampai kehasut juga gitu. Jangan sampai. Kadang kan temen-temen tuh kadang, iya itu bagus, iya itu jalannya biasa aja kok, iya itu cepet gitu, itu enak banget treknya gitu. Kadang cuman balik lagi gitu ya, lebih milih ke teman aja gitu, karena kan mau bagaimanapun juga teman itu ya teman gitu, nggak mungkin ngebahayain bareng-bareng gitu temannya gitu, apalagi kalau misalnya emang dia udah pernah ke situ, ke trek itu gitu, itu lebih safety sih ketimbang lebih aman. Kita ngira-ngira nih, nebak-nebak nih, apalagi riset-riset ke artikel-artikel yang gak jelas gitu. Kadang kalau misal di media sendiri ada yang lebih-lebihkan gitu, itu dia bikin mental rata-rata orang yang pertama mau naik gunung jadi gak jadi tuh, gara-gara mereka riset dulu, mereka salah riset. Jadi ya itu dia. Ya mending kita cari temen dulu, perbanyak temen, emang harus banyak temen kan. Nah itu dia. Iya gitu. Ya oke, jadi kesan pesannya tuh yang pertama itu dia ya guys ya, persiapan dari mulai fisik, mental dan juga kelengkapan barang gitu ya, karena mau bagaimanapun itu gunung tetap gunung gitu ya, alam tetap alam gitu, itu nggak bisa dilawan gitu, karena sesuatu yang bakal terjadi tuh di luar dugaan semua gitu ya. Kayak misalnya lu percaya nggak sih kalau misalnya di gunung tuh ketika kita ngomong hujan ataupun tiba-tiba badai itu tuh bakal terjadi gitu ya nggak sih? Iya. Nah, kadang-kadang perkataan yang sompral itu bakal ngundang hal-hal yang gak ya gitulah, namanya alam kan, nggak tahu juga. Namanya alam itu dia. Karena kita tuh di sana nggak sendirian gitu, nggak sendirian itu dia. Berdampingan Brodi gitu ya. Nah, iya sih, lebih menghargai aja. Lebih menghargai ya. Dan juga apalagi kalau misalnya di sana masih ada warga-warga lokal, budaya-budaya adat setempat gitu yang memang mesti kita hormatin lah. Mau bagaimanapun itu tetap ya kita orang luar lah gitu ya. Ibaratnya kita mau namu ke rumah orang gitu ya, yang baru kita kenal ya, sopan gitu ya. Tata keramanya dijaga gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang baru pertama kali nanjak ataupun ya itu dia, pokoknya pertama kali nanjak, pertama kali mau mendaki ataupun menanjak gunung gitu ya. Persiapkan mental kalian ya enggak sih? Betul. Mental, fisik, dan ya intinya kalian harus siap semua di mental sih, lebih ke mental harus siap mental, karena mental gak cukup kalau misalkan kelengkapan punya, terus fisik kuat tapi mentalnya kalah nggak jadi. Nah itu dia, apalagi kalau misal mental duit itu ya. Aduh mau. Oke, jadi cukup sampai situ aja kali ya. Siap. Oke, jadi di episode kali ini tuh benar-benar kayak mengedukasi kita semua sebagai pendaki pemula, bagaimana kita mengelola persiapan, itu dia dari fisik, mental dan juga semuanya deh, pokoknya mesti dipersiapkan. Dan juga kalau misalnya emang baru pertama kali itu jangan sotoy gitu, jangan sotoy. Jangan tahu. Sekarang kan banyak-banyaknya kayak gitu. Tapi saya juga termasuk sih. Karena saya belum senior di sini. Nah, itu dia tuh ya, dari kakak yang adik saya masih muda. Oke. Ya gitu ya, pokoknya buat pendaki semuanya jangan pernah so tahu gitu ya, mentang-mentang ini, mentang-mentang itu, mentang-mentang fisiknya udah kuat, mental gua kuat gitu. Di sana tuh gak ada yang tahu, iya enggak sih? Betul. Namanya alam itu tuh gak ada yang bisa ngelawan gitu.
Jadi cukup sampai sini aja, ceritanya tuh sangat mengedukasi. Terima kasih nih khususnya Semoga. buat pendaki-pendaki pemula gitu ya. Iya. Dengerin ya. Sedikit informasi sih, lebih kayak ilmunya sih ya masih kurang saya juga. Oke. Mungkin ada sepatah dua patah kata untuk closing. Kata-katanya ya lebih ke kalian, buat kalian yang pengen muncak, jangan apa harus maksudnya jangan kalah sama apa maksudnya ya, kalau misalkan mental itu ya kalian harus mau muncak nih, jangan takut lah. Intinya kalian kalau pengen muncak harus nyiapin mental, fisik, semuanya harus siap. Jadi jangan sembrono lah, lebih ke sembrono. Kan sekarang banyak nih pendaki ya saya juga takut sih hilang di gunung gitu kan, banyak sih Iya, apalagi kasus-kasus yang kemarin tuh iya, ya. gak mau hilang di saya gunung. kalau lihat di YouTube di mana kan aduh gak jadi naik gunung gara-gara cerita ini. Padahal kan di gunung tuh indah banget bro, asli. Asal kitanya bisa menghargai satu sama lain juga. Karena di gunung tuh bakal kelihatan lah sifat aslinya orang kayak gimana. Betul banget. Udah banyak kebuktian. Udah banyak kayak Iya sih. Tapi alhamdulillah sama temen yang sekarang mantap. Kalian pasti dapat partner kalian sendiri. Jadi jangan berhenti pengen muncak, jangan gak jadi muncak gara-gara satu dua hal-hal yang lain lah. Jangan. Betul. Semangat, tetap semangat, oke? tetap semangat ya guys ya. Jangan mudah kemakan hasutan jangan orang-orang gitu, di apalagi sosmed berita-berita juga kan, sekarang aduh, gitu. Ya. ngeri-ngeri kalau di sosmed kayak lebih cerita-ceritanya Makanya kalau misalnya mau petakilan biasa aja. astaga. Iya. Saya Ya oke, cukup sampai sini aja episode kali ini makasih dengan Bang Iqbal ya. makasih, Bang Iqbal pertama. Oke, bisa disebutin aja mungkin ada sosial medianya yang bisa kita sangkutin di IG. Iya, Boleh dari IG. IG di Muhammad Iqbal, Muhammad Iqbala. Iqbala. Oh, Bala. Iya, Oh, soalnya Bala. gini, nama Iqbal tuh udah banyak banget. Saya bikin nickname Instagram tuh susah banget. Iqbal udah ada berapa orang tuh Iqbal banyak. Ya udah bikin yang aneh aja Iqbala. Ya udah gitu. Jadi IG-nya tadi namanya apa? Muhammad Iqbala. Dan juga sosial media lain mungkin. Di TikTok paling Iqbala. Ya Iqbala. sama kayak di Instagram, cuman nggak pakai Muhammad kalau di TikTok. Oke, siap. Iya. Oke, pokoknya cukup sampai di sini aja. Stay Oke. tune terus pokoknya di channel-channel Antaresta dari updatean terbaru ya. Jangan lupa juga follow Instagram dari Antaresta_outdoor juga Antaresta.catalog, dan juga kita memiliki akun sosial media TikTok dari mulai Antaresta_outdoor dan juga Antaresta.kreatif. Dan juga jangan juga lupa untuk subscribe dan Oke, juga subscribe, di-share ya guys, subscribe. di-share terus ya pokoknya channel YouTube Antaresta Iya. agar lebih berkembang, dan juga kita lebih butuh saran kritik juga nih kepada netizen gitu Iya, ya. betul. Oke. Cukup sampai di sini aja. Terima kasih ya. Makasih Terima banyak kasih juga, banyak Bang. banget Makasih ya. banyak. Oke, kita tutup sampai sini aja. See you guys. Dadah. Alhamdulillah.